Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika. Salam alaika, salawatullah alaika. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil alamin, imamul muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Para sa'imin as-sa'imat, pemirsa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, henti-hentinya kita mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, panjang umur, diberikan kekuatan untuk beribadah, serta nikmat yang terbesar yang masih ada dalam diri kita adalah nikmat iman pada Islam. Karena tanpa nikmat tersebut tidak mungkin kita berkumpul di tempat ini menyeru menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Karena berkat nikmat iman wal Islam kita masih mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah, ibadah sunnah maupun ibadah yang wajib. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang mulia? Karena di bulan Ramadan fihi mujzami'atun, semuanya berkumpul di bulan Ramadan. Pahalanya berkumpul berlipat ganda. Sehingga bersyukurlah kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tidak hanya Ramadan pada kali ini, namun Ramadan yang akan datang kita dipertemukan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, banyak sekali kemuliaan dan fadilahnya. Di antaranya salah satunya adalah puasa. Puasa yang diwajibkan untuk kita sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Maka puasa ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Tidak mungkin mereka yang berpuasa tanpa keimanan. Karena ibadah puasa adalah ibadah yang sir, ibadah yang tidak terlihat, tidak seperti sholat sekarang ini. Karena puasa itu ibadah yang tersembunyi, yang tahu hanyalah Dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpuasa karena Allah dan dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan kita digolongkan dengan orang-orang yang disebutkan oleh hadis Rasul yang disabdakan oleh Nabi SAW itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan yang dikangenin sama surga. Ini
Kalau dikangenin kayaknya luar biasa. Bukan kita yang kangen, tapi surganya yang kangen. Luar biasa kan? Ya. Al-jannatu mustaqatun di arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita yang merindukan surga, tapi justru surganya yang rindu sama kita. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama talil Quran. Yang pertama orang yang senantiasa baca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran ini merupakan ibadah yang luar biasa. Apalagi sampai hafal Qurannya, apalagi sampai ngerti maknanya, apalagi diaplikasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang baca Al-Quran ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama golongannya adalah talil Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yatluna Al-Quran, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa atuz zakat. Orang-orang yang baca Al-Quran, kemudian orang yang mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, maka mereka itulah senantiasa menjadi hamba Allah yang sedang berniaga dengan Allah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, sesungguhnya perniagaan yang mereka itu lakukan bagaikan perniagaan yang tidak ada ruginya. Kalau kita lihat di dunia, kalau kita berbicara berniaga, itu pasti ada namanya untung dan rugi. Ya, untungnya nggak seberapa, ruginya banyak benar. Ya gitu ya. Itu berniaga. Tapi ada berniaga menurut Allah yang memang ternyata perniagaan ini tidak akan pernah merugi. Apa? Yaitu membaca Al-Quran. Makanya mari sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Membiasakan baca Al-Quran. Makanya ada yang khatam dalam 1 bulan 30 juz, ya kan? Kemudian ada yang dalam sebulannya 2 kali khatam. Luar biasa. Sama-sama kita berlomba dalam kebaikan. Karena Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mari sama-sama kita manfaatkan untuk baca Al-Quran. Bacanya aja dapat pahala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak neko-neko baca doang, gak ngerti. Dibandingin melihat handphone, ya kan? Dari pagi sampai sore, mendingan handphonenya taruh Al-Quran, baca Al-Quran, jadi diganti. Nah ini anak-anak nih, ya biasakan baca Al-Quran. Ini anak-anak biasain baca Al-Quran. Nah besok atau nanti lihatin sama orang tuanya, dia harus baca Al-Quran. 30 hari harus 30 juz tuh hatam. Kalau bisa ya, dibiasakan untuk baca Al-Quran. Yang pertama golongannya talil Quran. Yang kedua, waman amuljian, orang yang memberi makan. Orang yang memberi makan ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika memberi makan ini adalah sedekah. Jadi waman amuljian, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang lapar, itu sesungguhnya dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Dua golongan tadi yang baca Al-Quran, kemudian aman amul. Kemudian orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini juga sama dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada 2 dikatakan dalam sabda Rasul yang lain, as-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan saum yang dilakukan oleh kita nanti akan memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti. Pada saat itu nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Semua orang sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri, karena semua orang tidak memikirkan lain-lainnya. Anak meninggalkan bapaknya, bapaknya lupa sama istrinya, karena masing-masing semuanya membela diri masing-masing.
mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Jadi nanti nggak ada yang bisa berikan syafaat. Yang pertama yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya Al-Quran dan Shaum yang dia kerjakan semasa hidupnya nanti akan memberikan syafaat untuknya. Kemudian ada lagi yang memberikan syafaat. Ini kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, dia punya teman yang baik, sahabat yang baik, ya, yang mengajak kepada kebenaran, ini juga bisa saling memberikan syafaat. Oh, si Anu ternyata telah mengajak waktu itu tuh ngajak ngaji, ya kan? Tadinya mas saya mau kemana itu? Ke pasar, mau parkirin motor, mau ninggalin sholat. Tapi si Anunya ngajakin ngaji, ngaji, ayo ngaji. Nah, ternyata nanti di hari kiamat dia akan saling memberikan syafaat karena dia mengajak kepada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan suci Ramadan. Ramadan tidak akan datang lagi ke 40 harinya, hanya 30 hari. 30 hari diberikan kesempatan untuk puasa dan membersihkan diri. Karena 11 bulan yang lalu kita sudah kenyang, ya, kenyang dengan makanannya, kenyang dengan apapun dan lain sebagainya. Maka Allah istirahatkan 1 bulan dengan adanya bulan Ramadan. Maka Rasulullah katakan sumu tasiku. Jadi kalau orang puasa ternyata memberikan kesehatan juga. Kalau kata dokter, ya kan, dokter menyampaikan kalau orang mau operasi bahasanya apa, suruh apa? Suruh puasa dulu, karena suruh dikosongin. Karena ini perut ini tempatnya setan. Banyak ini perut ini. Jadi tempatnya banyak di sini setannya. Karena di sini tempatnya kotoran. Karena kotoran, jin, perut itu ya, itu senang sama tempat-tempat yang kotor. Makanya kita dibersihkan oleh Allah dengan adanya bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Karena ada 3 yang kita tahan apa? Makan, minum, kemudian menjaga hubungan bersuami istri. Karena 3 pokok ini ternyata manusia kalau datang dia bisa jadi setan. Kalau datang lapar, segala cara untuk mengenyangkan pelanggarannya dihalalkan. Benar nggak? Lapar, haus, itu kebutuhan pokok. Kemudian kalau tadi yang ketiga adalah hubungan suami istri ini juga sama. Kalau tidak bisa dicegah, apapun semuanya akan jadi halal. Maka ketika puasa diajarkan ada makan minum berhenti dulu, sama hubungan suami istri itu berhenti dulu ketika puasa. Maka diajarkan kita karena hawa nafsu itu harus diajarkan terus. Maka itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa manfaatkan di Ramadan ini dengan sama-sama memanfaatkan, dengan sama-sama mendekatkan membaca Al-Quran lebih banyak agar sama-sama kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.